السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم آمين. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, para jamaah maghrib yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati, memberkahi, melindungi kita semua dalam naungan keislaman, keimanan dan juga hidayahnya. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kembali dipertemukan dalam suasana keimanan, dengan harapan apa yang kita laksanakan pada malam ini menjadi catatan kebaikan dalam kitab-kitab amalan kita semua, tercatat sebagai amal soleh, duduk bersama di majlis yang penuh dengan janji keutamaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu ketenangan, rahmat, keberkahan, sampai pada janji pengampunan dosa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang hadir, aktif dan memeriahkan majlis-majlis ilmu, pengajian-pengajian keislaman. Maka itu kita berharap dan berdoa bersama, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita sebagai penerima keutamaan-keutamaan yang dijaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita menyegarkan kembali apa yang tadi kita renungkan dan tadabburi bersama dalam khutbah Jumat. Dari potongan akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi menyampaikan, wa idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu qabla mautih fawaffaqahu li'amalin salihin thumma yaqbiduhu alaih. Kata Nabi, kalau Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, ista'malahu qabla mautih, Allah akan menjadikannya sebagai alat kebaikan. Allah akan aktifkan dia dalam peluang-peluang kebaikan sebelum dia mati. Fawaffaqahu li'amalin salihin thumma yaqbiduhu alaih.
lalu Allah akan memberinya petunjuk kepada amal-amal saleh, lalu kemudian nyawanya dicabut. Dalam khutbah Jumat tadi kita sama-sama mentadaburi ada 2 poin dari pelajaran dan hikmah dari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Yang pertama adalah suratul istijabah, bahwa orang beriman itu cepat mengambil peluang kebaikan, tidak menunda-nunda atau bersegera di dalam menjemput semua peluang kebaikan. Tidak ada kesempatan yang ditawarkan di depannya kecuali dia ingin menjadi yang pertama melakukan itu. Sejalan apa yang disampaikan oleh para sahabat, ta'ajjalu ilal khair fa innakum la tadruna ma yu'radu lakum. Percepat, kalau ada kebaikan itu lakukan dengan cepat, karena kita tidak tahu apa yang menjadi penghalang-penghalang di masa yang akan datang. Boleh jadi kesempatannya tidak terulang, atau semangat kita yang menurun, atau bahkan ada momok kematian yang menakutkan yang selalu mengancam kita setiap saatnya. Yang kedua adalah buruknya at-taswif. Hadis ini menunjukkan bahwa orang beriman itu tidak layak memiliki sifat taswif, menunda-nunda, selalu mengulur waktu, menunda kebaikan. Dan ini disepakati oleh para ulama sebagai karakter yang buruk, yang tidak cocok bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan bahwa at-taswif itu bahrun tughraqu fihi al-halikun. Dia seperti lautan yang membuat tenggelam semua orang yang binasa, karena selalu berupaya menunda-nunda kebaikan. Ini 2 hal yang kita tadaburi pada kesempatan pada khutbah Jumat tadi. Kita ingin melanjutkan, ada 1 poin penting lagi, dan insyaallah akan jadi tadabur kita pada malam ini. Kelanjutan dari tadabur kita pada khutbah Jumat tadi. Yang ketiga adalah hadis ini mengajarkan tentang pentingnya merencanakan husnul khatimah. Pentingnya merencanakan husnul khatimah. Ini salah satu pelajaran paling berharga dalam hadis ini. Karena kalau kita lihat hadis ini secara utuh, hadis ini berbicara tentang akhir perjalanan manusia. Kita lihat hadis yang diriwayatkan dari jalur Anas bin Malik misalnya. Redaksinya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la tu'jabu bi amali ahadin hatta tanzuru bima yukhtamu lahu. Secara utuh dalam riwayat Anas bin Malik, Nabi menyampaikan sebelum sampai pada titik yang tadi kita jadikan fokus tadabbur kita. Di awal Nabi menyampaikan, la tu'jabu bi amali ahadin hatta tanzuru bima yukhtamu lahu. Jangan kalian kagum dengan amalannya seseorang sampai kalian melihat dengan apa Allah tutup kehidupannya. Fa innal 'amila ya'malu zamanan min dahrihi aw burhata min dahrihi bi 'amalin salihin law mata 'alaihi dakhala al-jannah. Oleh karena ketika ada seseorang yang beramal dalam satu fase kehidupannya atau sepanjang tahun adalah merupakan amal-amal saleh, lalu dia jika mati dengan amalan itu, maka dia akan masuk surga. Thumma yatahawwalu fayamalu amalan sayyi'an. Kemudian Nabi katakan, kalau dia melakukan amal saleh tetapi di akhir kehidupannya amalan itu berubah menjadi amalan sayyi', menjadi amalan buruk, maka meskipun sepanjang hayatnya dia melakukan amalan-amalan yang baik,
thumma yatahawwalu bi'amalin sayyi, lalu di akhir kehidupannya dia berubah dengan amal buruk, fayadkhulun nar. Atau dalam riwayat yang lain, thumma dakhalan nar, kemudian dia masuk ke dalam neraka. Sepanjang hidupnya melakukan amal saleh, sepanjang hidupnya beribadah, tetapi di akhir kehidupannya, pada fase-fase yang singkat di akhir hayatnya, berubah keadaannya, berubah amalannya, berubah kebiasaannya menjadi kebiasaan-kebiasaan ahli neraka, maka dia masuk neraka. Lalu Nabi menyampaikan, wa idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu qabla mauti. Maka itu poinnya adalah, kalau Allah kasih kita kesempatan melakukan kebaikan, motivasi diri untuk mengambil peluang itu agar kita bisa berikhtiar menjadikan amalan itu boleh jadi sebagai amalan akhir kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menjelaskan hadis ini, mereka lebih banyak mengarahkan penjelasan hadis ini pada persiapan husnul khatimah. Kenapa ini penting? Karena kita tidak tahu dengan apa kita menutup amalan ini. Kalau kita semua ditanya harapan kita mati dengan cara apa, boleh jadi kita semua mengatakan, saya mau mati dalam keadaan sholat, saya mau mati dalam keadaan mengaji. Tetapi apakah dengan sekedar mengungkapkan harapan seperti itu, kemudian itu bisa menjadi realitas di akhir kehidupan kita? Coba lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi, sahabat-sahabat yang meninggal dalam keadaan di mana itu menjadi kebiasaannya, tetapi tidak menutup peluang di mana ada orang-orang yang kebiasaannya kebaikan, lalu di akhir hidupnya adalah kebinasaan. Ada salah seorang sahabat ya, yang kita kenal dengan sebutan Ar-Rajjal, orang yang zuhud, alim, abid, tetapi di akhir hayatnya menjadi pengikut mutanabbi, menjadi pengikutnya nabi palsu sampai mati, padahal dibina, digembleng dengan pembinaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum warda. Ini seharusnya menjadi momok yang mengkhawatirkan kita semua, bahwa ibadah kita ini bukan jaminan satu-satunya untuk kemudian bisa menjadi penyelamat kita di hadapan Allah nantinya. Maka penting merencanakan husnul khatimah. Sebab ketika kita mati dalam satu keadaan, dalam salah satu riwayat dikatakan, orang yang mati dalam satu keadaan bu'itsa min, akan diutus oleh Allah nanti dibangkitkan dengan caranya dia mati. Kita dengar ada yang mati dalam keadaan sujud kemudian meninggal dunia, kita berbaik sangka dia meninggal dan dia dibangkitkan nanti dalam keadaan sholat. Utsman bin Affan misalnya mati dalam keadaan bersimpul darah ketika membaca Al-Quran. Ali bin Abi Thalib misalnya mati dalam keadaan perjalanannya menuju masjid dalam sholat subuh. Begitu juga Umar bin Khattab. Dan semua gambaran-gambaran ini sekali lagi seharusnya memotivasi kita untuk merencanakan husnul khatimah. Husnul khatimah ini mesti direncanakan, karena amalan kita ditentukan di akhirnya. Jangan bereforia dengan ibadah. Oh, saya sudah alhamdulillah Ustaz, tidak pernah lagi tinggalkan sholat berjamaah. Itu baik, tetapi jangan bereforia dengan itu. Mesti merencanakan supaya itu tetap konsisten dan di akhirnya kita tutup dengan kebaikan yang sama. Makanya para ulama memberikan pesan-pesan yang sangat penting terkait dengan rencana husnul khatimah ini. Sufyan Ats-Tsauri misalnya rahimahullah, beliau mengatakan, ma abkal ulama'u mithlu khufi su'il khatimah. Kata beliau, tidak ada yang paling menakutkan bagi para ulama dan membuat dia takut, menangis, kecuali takutnya dia dengan su'ul khatimah. Karena sekali lagi tidak ada jaminan bahwa kita ini bisa memastikan kita bersyahadat sebelum mati.
Kita tadi memberikan gambaran sederhana tentang kasus yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera. Singkat, dadakan, tidak ada persiapan. Bahkan belum ada teknologi yang bisa mengumumkan, ayo mengungsi dulu, akan datang ini longsor dan banjir bandang seperti ini. Mendadak. Sehingga ketika tidak ada perencanaan untuk itu, makanya ini yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri, tidak ada yang paling mengkhawatirkan dan paling banyak membuat ulama itu menangis kecuali khawatir dengan su'ul khatimah. Kalau para ulama saja takut dengan su'ul khatimah, bagaimana dengan kita? Yang mana kita belum jelas amalan-amalan yang menjadi kebiasaan kita ini apakah bisa betul-betul diandalkan di hadapan Allah atau tidak. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam pesannya yang lain beliau mengatakan, al-ibratu bikamalin nihayat la binaqsi al-bidayat. Kata Ibnu Qayyim yang menunjukkan pentingnya rencana husnul khatimah. Kata beliau, yang menjadi ukuran itu adalah sempurnanya akhir perjalanan, bukan dengan buruknya permulaan. Lihat Umar ibn Khattab, orang yang paling menentang Nabi, paling membenci Nabi. Bahkan dicatat dalam sejarah, para sejarawan mengatakan begitu kerasnya permusuhannya Umar ibn Khattab kepada Nabi, sampai digambarkan meskipun semua manusia masuk Islam pada waktu itu, sampai keledai juga ikut syahadat masuk Islam, Umar tidak mungkin masuk Islam. Itu bagaimana gambarannya para muarrikh, para sejarawan menggambarkan kerasnya permusuhannya Umar, sampai keledai masuk Islam, Umar tidak mungkin masuk Islam. Tetapi ketika hidayah datang, bukan hanya sekedar datang begitu saja, tetapi hidayah itu yang menjadi penutup terindah kehidupan beliau. Dari yang tadinya memusuhi Islam menjadi mati dalam keadaan beriman, bahkan dalam keadaan beribadah, memimpin sholat berjamaah subuh di masjid. Kita tidak tahu bagaimana Allah mengukir sejarah kita, tetapi kita bisa merencanakan sebagai orang yang beriman untuk menggapai husnul khatimah, baik dengan upaya-upaya, dengan doa, dengan harapan-harapan, dan juga dengan membangun kebiasaan-kebiasaan positif setiap saatnya. Al-Hasan Al-Basri dalam salah satu pesannya beliau mengatakan, al-mu'minu ya'malu bit-ta'ati wa huwa mushfiqun alla yutaqabbala minhu. Makanya orang beriman itu selalu memasukkan rasa khawatir dalam hatinya terhadap amalan yang dia sudah lakukan. Sehingga kata Al-Hasan Al-Basri, orang beriman itu setiap kali dia melakukan ketaatan, wa huwa musyfiq, hatinya masih tetap khawatir, jangan-jangan ini tidak diterima. Sehingga kekhawatiran itu membuatnya termotivasi menambah lagi. Tidak pernah merasa cukup karena dia khawatir, jangan-jangan yang kemarin sholat berjamaah saya tidak diterima, jangan-jangan yang pekan kemarin ibadah sedekah saya tidak diterima. Sehingga selalu menginginkan adanya perbaikan, perubahan, penambahan, peningkatan. Makanya orang-orang yang takut kepada Allah sesungguhnya bukan orang yang banyak dosanya, tetapi orang yang banyak amalannya. Makanya di saat Allah menurunkan salah satu firman-Nya di dalam Al-Qur'an, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang sudah memberikan apa yang harusnya dia persembahkan kepada Allah, tapi hatinya masih takut bahwa dia akan kembali kepada Allah. Ketika ayat ini turun, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, apakah yang takut ketemu Allah nanti itu adalah orang yang berzina, minum minuman keras, orang yang melakukan pencurian? Kata Nabi, bukan. Yang takut kepada Allah itu justru orang yang sholatnya baik, puasanya baik, wa yatasaddaqun, sedekahnya baik, wa yakhafuna alla yutaqabbala minhum, tapi mereka takut
jangan-jangan ibadahnya itu tidak diterima. Nah, ini salah satu bahagian dari rencana husnul khatimah. Jangan puas dengan ibadah kita. Jangan bereforia dengan amal soleh yang sudah kita lakukan. Selalu merasa khawatir kalau yang sebelumnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilengkapi dengan perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Beliau mengatakan khatimatul amali alamatu ridallahi anil abdi. Karena penutup amalan yang menjadi amalan penutup kita nanti di hari kematian kita itu adalah tanda ridhonya Allah kepada kita. Kalau yang menutup amalan kehidupan kita ini adalah kebaikan, ketaatan, ibadah, maka berarti Allah ridho kepada kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka yang patut untuk kita renungkan kemudian, apa alasan mengapa kita penting merencanakan husnul khatimah? Bahkan Nabi dengan jelas mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu ditentukan di akhirnya. Kenapa penting ini? Untuk diperhatikan dan diprioritaskan dalam kehidupan kita. Satu, karena hati manusia terbolak-balik, berubah-ubah. Makanya dikatakan qalbun, dikatakan qalb, sesuatu yang terbalik-balik. Innama summiya qalbun litakhallubihi, kata para ulama. Dikatakan qalbun karena dia terbolak-balik keadaannya, sehingga sangat mudah terombang-ambing dengan keadaan. Maka itu penting merencanakan husnul khatimah, karena kita punya tanggung jawab besar untuk menjaga hati agar tetap konsisten dalam kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala membatasi antara seseorang dengan hatinya. Dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inna quluba bani adama baina isba'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati setiap manusia itu berada di ujung di antara dua jarinya Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu Allah yang membolak-balikkan hati sesuai dengan apa yang dikehendaki. Dari sini kita seharusnya memahami bahwa karena hati kita ini terbolak-balik sifatnya, maka kita mesti merencanakan bagaimana supaya hati ini bisa konsisten dalam kebaikan. Maka salah satu doa yang selalu kita baca dan kita selalu dengarkan dibaca oleh para khatib dalam khutbah Jumat misalnya, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ini doa menunjukkan bahwa memang hati ini terbolak-balik. Ada yang beriman di pagi hari, kafir di sore hari. Ada yang beriman di sore hari, pagi hari sudah tidak ada imannya. Ini tabiat hati. Sehingga ketika hati ini tidak dijaga dengan baik, bahkan tidak diprioritaskan untuk dijadikan konsisten terhadap kebaikan, maka keadaan ini sangat gampang merubah kita, sangat mudah merubah kita. Ini alasan yang pertama, kenapa husnul khatimah ini mesti direncanakan dengan baik, mesti diprioritaskan dalam kehidupan kita. Karena hati kita ini terombang-ambing dengan keadaan, gampang berubah-ubah. Yang kedua, kenapa ini menjadi penting untuk diprioritaskan? Yang kedua, oleh karena kita punya musuh bersama yang tidak pernah puas kalau kita melakukan kebaikan. Musuh bersama kita siapa? Syaitan. Ini common enemy,
musuh bersamanya orang beriman. Bukan hanya musuh bersama, tapi musuh abadi sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala setelah kiamat ini berakhir, barulah berakhir permusuhan ini. Dan banyak orang yang tidak menyadari bahwa setiap kali dia melakukan kebaikan, sesungguhnya itu adalah deklarasi permusuhannya kepada syaitan. Makanya kalau kita mau menyadari, semakin banyak godaan itu kita rasakan kalau kita melakukan kebaikan. Tidak ada godaan atau minim godaan kalau kita melakukan keburukan. Bahkan boleh jadi tidak ada. Coba lihat bedanya antara orang pacaran dengan orang menikah. Yang mana yang paling banyak tantangannya, paling banyak kesulitannya, paling banyak mungkin cekcok, konflik, perdebatannya? Ya di pernikahan. Kenapa? Karena ada campur tangan syaitan di dalamnya. Ketika seseorang pacaran, syaitan ini menghiasi, bahkan suara, mohon maaf, suara kentut pun bisa jadi indah kalau pacaran, karena ada syaitan. Tapi giliran sudah menikah, subhanallah, begitu pasangannya kentut, kata-katanya kasar, baunya tidak bagus sekali, subhanallah. Padahal orang yang sama mungkin sejak dia pacaran kemudian menikah. Kenapa? Karena dalam ibadah ada syaitan yang mengganggu. Dalam kebaikan ada campur tangan syaitan yang tidak senang di setiap kali ada orang yang melakukan kebaikan. Dan begitu juga dalam segala hal yang berbau kebaikan, bernuansa ibadah, bernuansa amal saleh. Coba perhatikan, tantangan itu lebih banyak pada hal-hal yang bernuansa amal saleh. Tidak ada orang yang digoda ketika dia sedang melakukan kecurangan dalam timbangan jual beli. Yang digoda itu ketika dia mau jujur, bangkrut. Ketika dia mau jujur, ada yang mencuri barangnya, ada yang menipunya. Ini tantangan. Akhirnya mereka tergoda, kalau begitu saya curang juga deh, karena yang lain curang juga. Begitu dia curang, sudah tidak ada tantangan lagi, karena syaitan sudah bertepuk tangan di atas keburukan yang dia sudah lakukan itu. Makanya Allah mengatakan, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Kenapa Allah mengulangi itu? Dia itu syaitan itu musuhmu, jadikan dia musuhmu. Sebab banyak orang yang menyadari syaitan itu musuhnya, tapi justru bermitra di dalam menjalani kehidupannya. Makanya Allah mengulangi itu, jadikan dia musuhmu secara nyata, bukan hanya secara teoritis. Karena kalau kita lihat di dalam Al-Quran, sumpah-sumpahnya iblis itu mengerikan. Iblis itu salah satu makhluk yang diberikan penangguhan usia sampai hari kiamat. Usianya panjang, tidak mati. Dan setelah itu mereka berjanji, bersumpah di hadapan Allah. Salah satunya misalnya kita lihat dalam surah Al-A'raf, la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ini sumpahnya iblis. Ya Allah, saya akan menghadang mereka dari jalan lurus. Dalam ayat yang lain, la uzayyinanna lahum fil ard. Saya akan hiasi jalan-jalan keburukan agar dia menempuh jalan yang terhiasi dengan kelihatannya indah itu. Dari mana saja? Dari mana saja arahnya. Syaitan sendiri mengatakan kembali dalam surah Al-A'raf ayat 17, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Kami akan datang, ya, dari mana? Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari semua arah. Syaitan akan melakukan segala hal. Kalau dia tidak bisa menghalangi kita dalam kebaikan, maka kita akan dibiarkan melakukan kebaikan, tapi hati kita digoda agar tidak hadir dalam kebaikan itu. Ada orang bangun subuh, aduh berat kayaknya ini ke masjid. Lalu kemudian dia bertekad, bismillah saya harus ke masjid. Syaitan kalah pada posisi itu. Tetapi belum selesai. Begitu dia sholat, baru dia ingat, ini uang yang ketinggalan kemarin di bawah bantal ternyata saya taruh. Mulai hadir pikiran-pikiran, kunci motorku yang saya lupa ternyata dalam lemari ini. Itu diingatkan di mana? Sholat. Ini tidak benar memang syaitan ini.
Kalau dia tidak mampu menghalangi kita melakukan kebaikan, dia masuk di hati kita untuk tidak menghadirkan hati kita dalam melakukan kebaikan. Dan ini harus kita pahami dengan baik, bahwa kita punya musuh bersama dalam melakukan kebaikan. Dan yang lebih parah lagi adalah mereka berupaya mengganggu kita sampai akhir hayat kita. Ini yang paling dia senangi. Kalau ada orang yang saat sekarat tetapi keburukan-keburukan justru tampil dalam kehidupannya, mereka senang. Kenapa? Ini akan jadi teman saya. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabillah. Karena memang itu targetnya. Dia akan membuat orang berakhir dengan akhir yang tidak baik. Makanya kalau ini kita pahami, kita mesti melakukan perencanaan lebih matang daripada apa yang sudah direncanakan oleh syaitan. Jangan menganggap enteng kehebatan syaitan di dalam menggoda orang. Jangan meremehkan, jangan mengatakan kuat maka saya. Syaitan itu punya pengalaman sejak Nabi Adam. Kalau ada yang sakit gigi, kemudian giginya mau dicabut, dia dihadapkan dengan dua dokter gigi, dokter yang baru kemarin wisuda kedokteran gigi atau dokter yang sudah pengalaman 20 tahun. Pasti orang mengatakan lebih baik yang pengalaman. Nanti yang baru wisuda salah cabut gigi nanti. Syaitan itu punya pengalaman sejak Nabi Adam. Makanya jangan merasa sudah hebat saya sudah sholat berjamaah, saya sudah baca Al-Quran, saya sudah beriman. Jangan merasa atau meremehkan apa yang menjadi kemampuan syaitan di dalam menggelincirkan kita. Sangat halus, sangat halus. Bahkan boleh jadi ada orang yang tidak menyadari bahwa dia sedang terjebak dalam perangkap syaitan, dan mereka merasa dirinya masih tetap berada dalam kebaikan. Ini yang diungkapkan Allah dalam Al-Quran. Ada orang yang seperti ini, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yus'inuna sun'a. Dia sudah sesat tapi dia merasa masih berada dalam hidayah, dalam kebaikan. Ini bahaya. Dan ini bahagian dari rencana-rencana syaitan. Kemudian yang ketiga, kenapa merencanakan husnul khatimah itu penting dalam kehidupan kita? Karena tadi apa yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, husnul khatimah itu tanda ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita yang ridha, tapi mendapatkan legitimasi keridhaan Allah. Salah satu ukurannya adalah husnul khatimah. Lihat bagaimana husnul khatimah itu tidak ditentukan dengan keturunan, tidak ditentukan dengan garis keturunan. Bagaimana paman Nabi yang setiap harinya mendukung dakwah Nabi, mengawal dakwah Nabi, bahkan menjadi tameng setiap ada gangguan. Paman Nabi ini yang menjadi tameng terhadap gangguan itu. Tetapi Nabi sendiri tidak mampu menjadikannya sebagai orang beriman di akhir hayat. Sehingga dalam riwayat itu Nabi menangis sambil mengatakan, katakan la ilaha illallah, satu kalimat saja ini. Nabi ingin memaksakan, ini manusiawi, upaya Nabi ini manusiawi, karena dia mengingat jasa-jasa pamannya ini dalam perjuangan beliau di dalam mendakwahkan Islam, sehingga Nabi ingin memberikan syafaat, dan Nabi mengharapkan ada alasan untuk itu. Sehingga Nabi mengatakan, wahai pamanku, katakan satu kalimat saja, la ilaha illallah, uhajjuka biha indallah, supaya saya punya alasan di hadapan Allah untuk menolongmu. Tapi tidak bisa. Tidak bisa keluar kata-kata ucapan kalimat la ilaha illallah dari orang yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu husnul khatimah itu tanda ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menjamin, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir hayatnya, akhir perkataannya di akhir hayatnya adalah kalimat la ilaha illallah, pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Ini jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatal iman,
yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, alasan kenapa ini menjadi penting untuk diprioritaskan merencanakan husnul khatimah. Sebab banyak orang yang sudah mengawali hidupnya dengan kebaikan tapi akhirnya kebinasa. Itu diungkapkan sendiri oleh Nabi SAW, termasuk dalam hadis yang tadi kita sampaikan di awal, juga dalam riwayat yang lain. Kata Nabi SAW, ada orang semasa hidupnya ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Ada orang mengamalkan amalan sepanjang hidupnya, amalan-amalan ahli surga, sampai-sampai orang melihat jaraknya dia dengan surga hanya satu hasta saja, satu dhira' saja. Fayasbiqu alaihi alkitab, tetapi di akhir hayatnya berubah keadaannya. Wa ya'malu bi amali ahli an-nar fayadkhulun. Di akhir hayatnya berubah, melakukan amalan ahli neraka, lalu dia mati dengan amalan itu. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang sepanjang hayatnya, kata Nabi, beramal amalan ahli neraka, sampai orang mengatakan pasti masuk neraka orang ini. Lalu fayasbiqu alaihi kitab, takdir mengatakan lain, dalam akhir kehidupannya berubah keadaannya, dia beramal dengan amalan ahli surga, lalu dia masuk surga. Sekali lagi, tidak ada jaminan. Makanya jangan selalu merendahkan ahli dosa. Jangan mentang-mentang kita meranggap diri ahli ibadah, selalu beriman, lalu kita ketawai ahli dosa. Boleh jadi keadaan dia dengan keadaan kita, na'udzubillah, bisa berubah di akhir hayat kita. Dan ini tidak ada jaminan, sekali lagi, bahwa keadaan ini sudah pasti seperti apa yang kita harapkan. Maka kita ingin memaksimalkan diri, berikhtiar merencanakan husnul khatimah, sebagaimana hadis yang diungkapkan oleh Nabi SAW yang tadi kita sampaikan, innamal a'malu bil khawatim, dalam riwayat Bukhari, sesungguhnya amalan itu ditentukan dengan akhirnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, inilah tadabbur kita pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan menjadi nasihat untuk kita semua, khususnya bagi kami yang menyampaikan nasihat ini. Semoga menjadi motivasi bagi kita semua untuk bukan hanya memotivasi diri dalam ibadah dan ketaatan, tetapi juga berupaya untuk merencanakan agar ibadah, ketaatan, dan keimanan ini bisa terus eksis dalam kehidupan kita sampai kita semua dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman dan juga dalam keadaan beribadah dan melakukan ketaatan. Ja'alani Allah wa iyyakum minal aminin wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu ma tasma'un walhamdulillahi rabbil alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.